Haleluya, pemuda-pemudi remaja yang mengasihi Tuhan. Sekali lagi, haleluya. Asre. Salam penyertaan Tuhan. Haleluya, setiap kita di sini siap untuk memuji memuliakan nama Tuhan. Haleluya. Mari setiap kita yang mau sungguh-sungguh datang ke tempat Tuhan, mari saya undang kita untuk bangkit berdiri. Kita mau nyatakan kasih Tuhan dalam kehidupan kita. Kita mau bersyukur buat perlindungannya, buat penyertaannya yang tak pernah habis dalam hidup kita. Ini kami Tuhan, anak-anakmu, kami membawa hidup kami, membawa penyembahan kami bagi nama.
Engkau satu-satunya yang menjadi kerinduan kami Tuhan Yesus. Kami melihat Tuhan kuasa-Mu dinyatakan di tempat ini, mengalir atas setiap anak-anak-Mu di tempat ini Bapa. Melihat hati setiap pemuda-pemudi remaja di tempat ini yang mau Tuhan Yesus memuji menyembah-Mu. Biarlah setiap penyembahan mereka ini berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Dan kami melihat Tuhan kuasa-Mu Tuhan, curahan-Mu, tangan-Mu Tuhan Yesus. Engkau nyatakan di badan pemuda-pemudi remaja kami saat ini di dalam nama Yesus. Biarlah Tuhan Yesus, oh kemuliaan-Mu dinyatakan di tempat ini Tuhan Yesus. Ada sorak-sorai melimpah di tempat ini Tuhan. Sebab oh hanya Kau Tuhan yang layak untuk ditinggikan dan disembah di dalam nama Yesus. Kami percaya Tuhan, Kau menyertai ibadah kami Tuhan Yesus dari awal hingga akhir selesai. Biarlah Tuhan Engkau Allah yang bersama-sama dan kami bersehati mematahkan segala kuasa-kuasa roh jahat, iblis, setan, roh pengganggu, roh pengacau. Tidak ada bagian atas setiap kami di tempat ini. Kami hancurkan, kami patahkan di dalam nama Yesus kami berdoa. Syukur bagi-Mu Tuhan Yesus, dan hanya nama-Mu dipermuliakan. Biarlah Roh Kudus-Mu bekerja di tempat ini Bapa. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Mari setiap umat Tuhan sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Silakan duduk pemuda-pemudi remaja yang dikasihi Tuhan. Haleluya. Setiap kita rindu Tuhan untuk memuji menyembah Tuhan. Haleluya. Haleluya, kita mau masuk di hadapan Tuhan sebab Tuhan sungguh baik, Dia teramat baik, kasih-Nya tak berkesudahan dalam hidup kita. Haleluya. Yang siap untuk memuji memuliakan nama Tuhan, mari lambaikan tangannya. Haleluya. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik, Dia teramat baik dalam hidup kita. Menyembah-Mu
mazmur kita, amin. Amin, mari saya undang kita untuk semua bangkit berdiri. Kita mau bersama-sama bersorak-sorai bagi nama Tuhan kita, haleluya. Hanya Kau Tuhan kekuatan kami, Engkau sumber Tuhan kemenangan kami, haleluya. Mari kita setiap pemuda-pemudi remaja, mari kita bertepuk tangan. Kita mau bersorak-sorai, kita mau menyatakan kemuliaan Tuhan dalam hidup kita, haleluya. Pujian syukur hanya bagimu Tuhan. Kau Tuhan yang hadir dalam setiap hati kami. Sebab itu kami datang Tuhan membawa syukur kami di hadapan-Mu Tuhan. Membawa pujian kami Tuhan. Melihat setiap tangan-tangan-Mu, anak-Mu yang terangkat Tuhan. Menyatakan kuasa-Mu Tuhan.
yang berkuasa, yang layak disembah dan ditinggikan. Segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan di tempat yang maha tinggi. Terima kasih Bapa yang baik untuk segala kebaikan-Mu, kemurahan dan anugerah-Mu yang luar biasa. Hari ini kami bisa datang menghampiri Engkau Tuhan Yesus, membawa korban pujian penyembahan kami bagi-Mu Tuhan Yesus. Dan kami akan menerima kebenaran-Mu Tuhan Yesus. Mari berbicaralah bagi setiap pemuda-pemudi ini, buatlah mereka mengerti Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Supaya firman-Mu ini menjadi berkat bagi mereka, menguatkan, meneguhkan, memperlengkapi mereka Tuhan. Mengenal isi hati-Mu supaya mereka hidup di dalamnya. Kuasa pengurapan Tuhan bekerja dengan luar biasa. Dan lawatan-Mu sudah terjadi dengan luar biasa. Dan tidak satu pun Kau lalui. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus kami berdoa, dan segala bencana setan, kegelapan, pikiran mengembara, mengeraskan hati, tidak mengerti firman Tuhan, tinggalkan semuanya di dalam nama Yesus. Demi nama Yesus. Terima kasih Bapa yang di sorga, kami melepaskan Roh Kudus bekerja luar biasa Tuhan. Begitu ajaibnya. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Kita yang percaya kepada Tuhan Yesus, bersama-sama kita berkata amin. Kita beri kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Mari silakan duduk pemuda-pemudi yang sangat mengasihi Tuhan. Haleluya. Puji nama Tuhan. Haleluya. Puji nama Tuhan buat pilihan Tuhan yang luar biasa ya. Untuk itu setiap pemuda-pemudi saudara menghargakanlah ya. Nah, pilihan Tuhan bagi setiap saudara, keselamatan yang sudah, nah saudara terima, mari untuk hidup di dalamnya ya, mengerjakannya. Nah terus menerus saudara sampai kepada kesudahannya. Puji nama Tuhan. Nah mari semuanya sungguh-sungguh ya, konsentrasi untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Tentu nah kegiatan yang lain tidak ada saudara, selain saudara mendengar dan bisa mencatatnya ya. Mencatat saudara ya, supaya firman Tuhan ini bisa melekat nah dalam hidup saudara, dan bisa saudara mengerjakannya, karena dengan mengerjakan hidup saudara akan berubah ya. Jadi kalau hanya mendengar kemudian melupakan, nah tentu tidak akan ada perubahan. Kita baca firman Tuhan dari Ibrani 6 ayat 12 ya. Jangan menjadi lamban ya. Nah ini peringatan ya, bahkan nasihat nah bagi setiap anak-anak Tuhan. Yuk Ibrani 6 ayat 12. Nah, saudara bisa catat ya. Kita baca bersama-sama, 1, 2 ya. Agar kamu jangan menjadi lamban, tetapi menjadi penurut-penurut mereka yang oleh iman dan kesabaran mendapat bagian dalam apa yang dijanjikan Allah. Nah ya, nah jadi saudara kita bisa belajar daripada kehidupan hamba-hamba Tuhan yang terdahulu. Nah ya mungkin kita kenal saudara, atau yang sudah dituliskan di Alkitab. Nah banyak. Nah ya, hamba-hamba Tuhan bagaimana mereka menjadi penurut-penurut oleh iman dan kesabaran sehingga mendapat bagian dalam apa yang dijanjikan Allah. Nah kita tahu saudara, nah janji-janji Allah itu banyak bagi setiap anak-anak Tuhan ya. Tentu Tuhan tidak hanya berjanji, tapi Tuhan mau menggenapinya bagi setiap anak-anak Tuhan. Untuk itu, nah saudara harus memiliki janji Tuhan. Kemudian apa lagi saudara? Menjadi penurut-penurut, berarti patuh ya. Patuh saudara seperti mereka yang sudah lakukan. Kemudian hiduplah oleh iman dan kesabaran. Sampai janji itu digenapi bagi setiap saudara. Haleluya. Siapa yang memiliki janji Allah? Katakan saya. Iya, haleluya. Nanti saudara bisa ucapkan apa janji Allah. Nah bagi setiap saudara ya, pribadi lepas pribadi. Saudara yang kasih dalam nama Yesus, tapi sebelumnya kita belajar. Nah dikatakan agar kamu jangan menjadi lamban. Ya, diingatkan, dinasihati, jangan menjadi lamban. Dunia ini saja saudara, nah kita lihat ya begitu cepatnya. Kemajuan-kemajuan teknologi, pembangunan. Begitu cepatnya saudara ya, bergerak begitu cepat. Nah minggu ini saudara dengan minggu depan bisa banyak perubahan-perubahan ya. Jadi ada kegerakan-kegerakan yang begitu cepat, yang antusias saudara ya. Nah saudara yang kasih dalam nama Yesus, kenapa itu bisa terjadi? Karena ada persaingan yang ketat, persaingan yang besar. Nah ya, kalau tidak cepat saudara bisa tidak mendapatkannya ya. Kalau tidak cepat bergerak bisa gagal, bisa tidak berhasil. Karena persaingan yang begitu kuat saudara.
Nah saudara yang kasih dalam nama Tuhan Yesus, begitu juga dengan kehidupan anak-anak Tuhan. Haleluya. Khususnya kehidupan rohaninya. Firman Tuhan yang tidak kebetulan dituliskan di kitab Ibrani ini. Hari ini Tuhan menyampaikan bagi setiap saudara. Haleluya. Dikatakan, diingatkan, ayo ya, kamu jangan menjadi lamban. Kalau kamu lamban, kamu nanti bisa saudara, tertinggal. Haleluya. Bisa tertinggal, bisa tidak sampai, tidak bisa mencapai garis finish. Nah ya, kalau menjadi lamban, saudara yang kasih dalam nama Yesus, kenapa Tuhan ingatkan? Karena saudara tentu ada anak-anak Tuhan yang begitu lamban, tidak cepat merespon, tidak cepat bertindak, tidak cepat untuk melakukan ya, memakai pikiran manusiawi saudara, memakai perasaan manusiawi yang tidak dipimpin oleh Roh Kudus membuat dia lamban. Atau saudara banyak pertimbangannya ya, tidak segera bertindak dengan iman, dengan percaya. Nah saudara yang kasih dalam nama Yesus ya, makanya dia tidak mendapatkan apa-apa. Haleluya. Nah saudara yang kasih dalam nama Tuhan Yesus ya, apalagi pemuda-pemudi harusnya lebih agresif saudara ya. Harus lebih lagi menyala-nyala, harus lebih lagi cepat saudara ya. Pemuda-pemudi, nah tenaga saudara itu masih kuat ya. Masih kuat saudara, bisa dikatakan masih sempurna. Tapi kalau tidak saudara latih, nah kekuatan saudara itu tidak akan ada gunanya. Nah ya, itu akan membuat saudara menjadi lamban. Menjadi lamban saudara. Nah membuat apa saudara? Yaitu tadi menjadi tertinggal. Seharusnya saudara bisa mencapainya, ternyata tidak bisa mencapainya. Seharusnya bisa dicapai dalam seminggu, tapi karena lamban tadi saudara, akhirnya nanti bisa sebulan, bisa 2 bulan. Atau saudara sama sekali tidak mendapatkannya. Nah ya, jadi marilah mau diingatkan oleh firman Tuhan ini. Ya, supaya kita tidak menjadi lamban. Haleluya. Nah saudara yang kasih dalam nama Tuhan Yesus. Ya. Karena kalau juga lamban saudara, itu juga bisa membuat pertumbuhan rohani kita menjadi terlambat. Nah ya. Haleluya. Nah saudara yang kasih dalam nama Tuhan Yesus. Ya. Untuk itu mari pemuda-pemudi ya, mari. Nah saudara ya, untuk bisa lebih sungguh-sungguh lagi saudara. Ayo saudara membukakan hati lebih lagi. Amin. Supaya saudara bisa merespon. Amin. Nah ya, ini kan tergantung kepada saudara mau merespon atau tidak, mau melakukannya atau tidak, mau percaya atau tidak. Nah itu semuanya Tuhan berikan pilihan kepada setiap pemuda-pemudi. Tetapi saudara, segala pilihan, setiap keputusan yang saudara ambil itu ada konsekuensi ininya ya. Tentu ada saudara nanti akibatnya yang terjadi dalam kehidupan saudara, mau berhasil atau tidak berhasil. Nah itu ya. Tapi satu hal tentu firman Tuhan ini saudara sangat baik. Haleluya. Bukan hanya sangat baik saudara, tapi firman Tuhan itu benar. Amin. Ya, firman Tuhan itu adalah kebenaran. Firman Tuhan ini adalah perkataan Tuhan. Nah ya, diberikan bagi setiap umat Tuhan supaya bisa hidup di dalam kehendak Tuhan. Karena akan banyak hal yang terjadi dalam kehidupannya jikalau dia lamban. Nah ya, lamban untuk merespon, lamban untuk membukakan hati, saudara, lamban ya untuk apa saudara, untuk melakukannya, untuk mengerjakannya. Karena banyak hal pertimbangan, karena banyak hal saudara yang tidak yang tidak dimengerti mungkin, atau banyak hal saudara yang belum dipercayai. Akhirnya saudara lamban, bahkan sama sekali nanti dia tidak merespon, tidak mengerjakannya. Nah sangat disayangkan ya, karena waktu ini berjalan terus saudara ya. Tuhan berikan kesempatan dalam minggu ini. Nah ini waktu ini akan berjalan terus saudara ya. Besok hari Minggu, besoknya Senin, Selasa, Rabu. Kemudian kita akan masuki bulan apa? Bulan Agustus, nanti kita masuk bulan September, Oktober. Kita akhiri nanti tahun 2024, kita masuki 2025. Wah kan waktunya berjalan terus, jadi waktu itu enggak lamban. Nah ya berjalan terus saudara, bahkan cepat. Banyak orang berkata, kok cepat sekali ya? Ya, kok cepat sekali? Sepertinya baru kemarin kita, bulan 1, sepertinya baru kemarin kita Natalan.
Sepertinya baru kemarin kita KKR. Nah seperti itu misalnya saudara ya. Sepertinya baru tahun lalu saudara ya. Ini COVID itu selesai. Padahal sudah berapa? Udah berapa? Udah 4 tahun ya berlalu. Nah jadi begitu cepat. Haleluya. Saudara yang kasih dalam nama Yesus ya. Ternyata sudah 4 tahun. Kita kira saudara baru tahun yang lalu. Loh kok kita hitung itu? Loh 4 tahun ternyata. Lalu saudara, nah selama 4 tahun ini setelah COVID itu berlalu, apa yang sudah kita kerjakan? Nah ya, apa yang sudah kita perbuat? Nah untuk kehidupan rohani kita, apakah kita mengalami pertumbuhan, pertambahan, atau kita mengalami penurunan, atau kita tetap saudara di tempat ya, stagnasi saudara, berhenti, parkir. Nah bukan itu yang Tuhan kehendaki, haleluya. Saudara yang kasih dalam nama Tuhan Yesus, Roh Kudus yang sama itu bekerja, ya. Roh Kudus yang sama itu bekerja bagi hamba-hamba Tuhan yang terdahulu. Roh Kudus yang sama itu juga bekerja saudara hingga pada saat ini. Haleluya. Karena Roh Kudus itu tidak berubah. Yang perlu berubah itu siapa? Saya dan saudara. Katakan yang perlu berubah itu tentulah saya. Karena Roh Kudus tidak pernah berubah. Haleluya, benar saudara ya. Jadi kalau Roh Kudus saudara menyala-nyala sampai saat ini juga menyala-nyala. Nah ya, dia tetap menyala-nyala, tetap mengerjakan pekerjaan Tuhan, kehendak Tuhan. Tetap saudara berbicara, menyampaikan, nah ya, isi hati Tuhan kepada setiap umat Tuhan. Tetap berbicara kepada setiap saudara, pribadi lepas pribadi. Dia sampaikan, dia ingatkan saudara apa yang harus saudara lakukan, apa yang harus saudara kerjakan. Tapi sekarang mau gak saudara merespon? Ya, mau nggak saudara melakukannya? Mau nggak saudara tetap beriman? Mau nggak saudara tetap sabar melakukan apa yang menjadi bagian saudara supaya janji-janji Tuhan digenapi di dalam kehidupan saudara. Haleluya. Jadi Roh Kudus itu tidak pernah berubah. Firman Tuhan tidak pernah berubah. Bagaimanapun sulitnya dunia ini. Kita katakan ya, oh sekarang sudah bertambah sulit. Bahkan tahun depan, nah banyak saudara yang berkata dunia ini semakin bertambah-tambah sulit. Semakin bertambah-tambah jahat. Apakah saudara, apakah kesulitan yang sedang terjadi di dunia ini, kejahatan-kejahatan yang terjadi di dunia ini, apakah itu bisa menghalangi pekerjaan Roh Kudus? Oh no, tidak saudara. Haleluya, haleluya, karena Roh Kudus berkuasa. Haleluya, nah berkuasa saudara di surga dan di bumi. Nah kenapa sepertinya, nah ya ini pekerjaan Tuhan ini sepertinya, nah kelihatan dengan mata jasmani. Loh kok sepertinya tidak ada pertumbuhan, tidak ada kemajuan. Itu saudara tergantung respon daripada gereja Tuhan. Ya, kenapa saudara lamban tadi? Tidak segera bertindak. Padahal sudah begitu jelasnya firman Tuhan disampaikan. Begitu jelasnya Roh Kudus berbicara. Tetapi saudara masih banyak pertimbangannya. Masih banyak dalih-dalihnya. Masih banyak menunda-nunda. Nanti dulu lah Tuhan, besok lah Tuhan, minggu depan lah Tuhan. Aku belum siap lah Tuhan, banyak kegiatanku, banyak pekerjaanku. Banyak yang aku pikirkan. Nah saudara yang kasih nama Tuhan Yesus. Seolah-olah Tuhan, ya seolah-olah saudara Tuhan itu tidak mampu mengerjakan segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kita. Kita pun mengambil keputusan sendiri menurut pemikiran dan pertimbangan manusiawi. Akhirnya apa saudara? Roh Kudus angkat tangan. Karena kita sendiri yang memutuskannya tanpa kita libatkan Roh Kudus bekerja dalam hidup kita. Tapi saudara yang kasih dalam nama Yesus, hari ini firman Tuhan berkata, ayo jangan lamban. Haleluya. Jangan lamban saudara ya, agar kamu jangan menjadi lamban. Jangan menjadi lamban saudara ya, tapi ayo mari saudara aktif. Ya mari cepat bergerak, mari cepat saudara merespon. Nah dengan firman Tuhan, merespon firman Tuhan, merespon saudara. Nah apa yang Roh Kudus sampaikan kepada saudara? Firman Tuhan berkata, apa dikatakan saudara? Amsal 10 ayat 4. Satu dua ya. Tangan yang lamban membuat miskin, tetapi tangan orang rajin menjadikan kaya. Nah jadi sebenarnya apa? Tergantung bagi setiap anak Tuhan. Kalau tangannya lamban saudara, tidak mau bekerja, tidak cepat bergerak, maka itu akan membuat dia menjadi apa? Menjadi miskin. Ya.
Nah saudara yang kasih dalam nama Yesus. Nah ya, dia yang lamban saudara. Enggak bisa melihat situasi dan keadaan yang begitu terbuka saudara. Sebenarnya bisa dia kerjakan, dia bisa lakukan. Tetapi saudara dia lamban, banyak pertimbangan tadi. Ya, jadi apa saudara? Langkahnya itu tertahan. Ya, langkahnya itu terhalang saudara. Membuat dia menjadi apa? Malas untuk mengerjakannya, melakukannya tidak cepat. Ya, jangan jadi apa saudara? Tell me ya, telat mikir. Nah ya, makanya yuk saudara membukakan hati, membukakan pikiran, membuka segenap kehidupan kita kepada Tuhan. Amin. Ya, supaya kita bisa, nah ya, menjadi apa saudara, antusias, cepat bergerak ya. Karena tangan yang lamban membuat miskin. Jadi kenapa seseorang itu miskin? Ternyata saudara itu dia sendiri yang membuat. Ya, bukan kehendak Tuhan. Ya, bukan kehendak Tuhan. Seseorang itu apalagi anak Tuhan menjadi miskin. Tapi yang membuat dia miskin apa saudara? Kena tangan yang lamban ya. Jadi banyak yang menghalangi dia saudara sehingga dia lamban. Akhirnya saudara tidak mengerjakannya. Tetapi tangan orang rajin menjadikan kaya. Ya cekatan saudara cepat bergerak. Tanpa pikir panjang. Tidak apa. Nah saudara ya tidak malu. Nah ya dia tetap. Nah dia mengerjakannya saudara ya. Dengan sungguh-sungguh. Sehingga apa saudara ya, semakin banyak yang dikerjakan. Karena dia rajin saudara, tapi kalau lamban satu pun bisa tidak dikerjakan pada hari tersebut. Tapi kalau dia rajin bisa 10 bahkan lebih daripada itu bisa dikerjakannya. Haleluya, maka itu akan menjadikan dia apa? Kaya. Haleluya. Nah saudara yang kasih dalam nama Tuhan Yesus. Ya. Jadi itu sekarang tergantung bagi anak-anak Tuhan. Kan pernah saya bersaksi ada seorang anak Tuhan waktu itu di kota Medan. Padahal dia sebenarnya saudaranya penarik becak saja. Ya, tapi dia ya, nah jadi dia anak Tuhan saudara ya. Tapi, nah ya, tapi dia tidak malu saudara. Tidak malu untuk belajar bahasa Inggris. Dia nggak malu baca bahasa Inggris. Ya, dia belajar, dia ucapkan, dia belajar, dia ucapkan. Kalau misalnya ada orang bule saudara dia mau saudara ya. Dia mau berbicara. Kalaupun sebetulnya dia belum sempurna. Tapi dia bertindak, dia bertindak, dia bertindak. Akhirnya apa saudara? Ternyata kerajinannya itu tadi ya. Kerajinannya itu tadi ya, yang tidak tahu malu tadi. Itulah ya ternyata yang mengangkat kehidupannya. Haleluya. Itu yang menjadi mengangkat kehidupannya saudara. Nah ya, dia tidak lagi menarik ini becak, tidak lagi mendayung, ya, becak saudara untuk mencari, ya, untuk mencari, mencukupi kehidupannya, untuk mencari materi, untuk mencari uang. Nah itu tadi dia tidak tahu malu saudara, dia ucapkan, padahal itu masih salah-salah. Dia otodidak saudara, baca sendiri, ya belajar sendiri, dia ucapkannya sendiri. Akhirnya itulah membuat kehidupannya menjadi terangkat. Nah saudara yang kasih dalam nama Yesus ya. Jadi semuanya ada jalan terbuka. Sekarang tergantung kepada setiap saudara. Pribadi lepas pribadi. Haleluya. Nah ini tadi kenapa dia rajin satu saudara. Karena dia tidak tahu malu. Dia enggak mau ya dibatasi saudara. Oleh karena nah ya misalnya malu rendah. Ini saudara rendah diri kok rendah hati oke. Tapi rendah diri jangan saudara. Nah ya. Tidak seperti itu. Jadi saudara yang kasih dalam nama Tuhan Yesus. Dan banyak kesaksian-kesaksian. Kita dengar saudara. Orang yang rajin itu akan mengubahkan kehidupannya. Haleluya. Dan ada juga kesaksian. Karena dia lamban. Akhirnya apa saudara? Semua hartanya itu bisa habis. Apa yang diwariskan orang tuanya itu bisa habis. Kenapa saudara? Dia lamban bekerja. Tapi dia menghabiskan. Tapi untuk bekerja dia lamban. Akhirnya habislah warisannya. Tapi saudara yang kasih nama Yesus orang yang tidak punya. Karena dia rajin, dia tidak tahu malu saudara. Maka itulah yang akan mengubah kehidupannya. Haleluya. Haleluya. Nah ya, karena ini firman Tuhan saudara. Tentu iya dan amin. Amsal 19 ayat 15. Kita baca bersama-sama. 1, 2 ya. Kemalasan mendatangkan tidur nyenyak. Dan orang yang lamban akan menderita lapar. Ya,
Saudara yang kasih dalam nama Yesus ya, saudara ini kan semuanya sudah pada dewasa. Nah ya, pasti sudah saudara akan mengerti tentang kehidupan ini ya. Jadi di firman Tuhan berkata kemalasan itu mendatangkan apa? Tidur nyenyak. Ya. Dan orang yang lamban itu akan menderita lapar. Ya. Jadi seharusnya dia tidak lapar kalau dia tidak lamban. Kalau dia rajin, dia bisa saudara tidak lapar tapi menjadi kenyang. Haleluya. Nah, saudara yang kasih dalam nama Yesus, kalaupun dia tidak punya uang, tapi kalau dia rajin jalan saudara, dia rajin berkunjung, ya kalaupun itu bukan motivasinya dasarnya ya, pasti dia tidak akan kelaparan. Karena di dalam perkunjungan nanti saudara, dia bisa disuguhi ya. Disuguhi mungkin air putih, air mineral saudara atau makanan, minuman. Atau ketemu dengan anak-anak Tuhan. Ya saudara dia tanya apakah kamu sudah makan? Nah, apakah kamu sudah minum? Nah, ya, saudara yang kasih dalam nama Tuhan Yesus ya. Kalau dia katakan, oh aku belum makan, aku belum minum. Nah, dia menjadi apa saudara? Menjadi kenyang, tidak akan menderita lapar. Haleluya. Tapi kalau lamban di kamar terus, ya, sudah tidak ada uangnya, sudah tidak punya apa-apa, berkurung lagi di kamar. Ya, kamarnya saudara, kosnya sudah belum juga bayar. Nah, kosnya, tapi dia tetap mengurung diri di kamar saudara. Nah, itu kan, nah satu hal tentu apalah ya, menjadi satu kebutuhan saudara. Seharusnya dia tidak seperti itu. Itu karena apa? Kenapa itu terjadi? Kenapa saudara? Dia lamban, dia tidak cepat bergerak. Nah, rasa malunya itu juga akan bisa membuat seseorang itu menjadi lamban. Untuk itu anak-anak Tuhan, ayo saudara ya, supaya saudara rajin tidak lamban. Haleluya. Nah, berusaha saudara supaya tidak terlambat, tidak menunda-nunda. Makanya firman Tuhan kan selalu disampaikan, ajar kami Tuhan menghitung hari-hari kami supaya kami beroleh hati bijaksana. Hitung-hitunglah saudara. Oh, ibadahnya jam 6. Persiapan saudara jam berapa itu juga. Kan saudara sudah bayar harga. Mau memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Amin. Agar setiap saudara bisa tiba. Nah, jam 6 saudara supaya bersama-sama kita mulai ibadah ini. Ya, itu membuat saudara menjadi bijaksana. Karena firman Tuhan berkata seperti itu. Ajar kami menghitung hari-hari kami. Haleluya. Dihitung saudara 24 jam dalam satu hari. Jadi saudara harus disiplin, haleluya. Punya planning, punya program saudara. Amin. Untuk membuat saudara tidak menjadi lamban. Tapi membuat saudara menjadi orang yang disiplin. Amin. Nah ya, kalau itu terjadi dalam kehidupan saudara, tentu saudara tidak akan menderita lapar. Tentu saudara tidak akan miskin ya. Pasti saudara menjadi, nah orang-orang yang diberkati Tuhan. Dan saudara yang selalu dipenuhi, nah kebutuhan, nah kehidupannya. Haleluya. Puji nama Tuhan, jadi mari belajar. Masa muda saudara sekarang ini. Nah ya, sekarang ini. Nah saudara sudah ini kan ya, sudah persiapkan kehidupan saudara. Sekarang ini saudara bertindak keluar dari lamban tersebut. Dari menunda-nunda, berdali-dali. Besok nanti dulu. Nah ya kan kita nggak tahu besok apa yang terjadi. Nah ternyata besok ada terjadi sesuatu. Akhirnya terhalang lagi saudara. Oh minggu depan lah. Padahal sepanjang minggu itu juga saudara sibuk, disibukkan. Nah yang tidak pernah saudara pikirkan misalnya terjadi. Nah akhirnya kan ini saudara tidak dikerjakan. Ya kan, tertunda. Nah ya, saudara mengerjakan, nah tugas-tugas saudara pun seperti itu. Ah nanti malam aja besok aja masih lama kok dikumpul. Ya kan, minggu depan kok dikumpul, nanti saja besok saja. Nah Pak saudara yang kasih dalam nama Yesus ya. Padahal saudara kan gak tahu besok apa yang terjadi. Dalam kehidupan saudara akhirnya terhalang. Untuk itu jangan menunda-nunda, haleluya. Nah ya segera dikerjakan saudara ya. Karena orang yang lamban akan menderita kelaparan. Berarti kekurangan saudara ya. Kekurangan ya, bukan berkelimpahan, dia kekurangan. Yuk Pengkhotbah 10 ayat 18. 1-2 ya. Oleh karena kemalasan, Pengkhotbah 10 ayat 18, 1-2 ya. Oleh karena kemalasan runtuhlah atap dan oleh karena kelambanan tangan bocorlah rumah. Tidak segera ditangani saudara ya. Harusnya segera ditangani sebelum hujan turun. Tapi karena kelambanan tadi, nah ini diumpamakan saudara ya. Kelambanan tangan tadi akhirnya bocorlah rumah ya. Saudara yang kasih dalam nama Tuhan Yesus, ternyata turun hujan saudara ya. Nah ya,
Akhirnya bocorlah rumah tersebut ya, karena tidak segera diatasi. Oke lah, puji nama Tuhan. Yuk kita lihat saudara dari perjanjian baru. Kita beralih ke perjanjian baru ya. Oke, saudara suka firman Tuhan. Yuk Lukas 24 ayat 25. Satu dua ya. Lalu ia berkata kepada mereka, hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu, sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Nah ya, jadi kenapa dia tidak percaya? Kenapa saudara? Karena lamban. Ya, mempertimbangkan. Nah kalau kulakukan ini nanti terjadi begini. Nah jadi dia menimbang-nimbangkan dengan pikirannya. Tidak melakukan firman Tuhan, tidak bersegera melakukan firman Tuhan ya. Karena dikatakan lalu ia berkata kepada mereka, hai kamu orang bodoh. Jadi orang lamban itu sama dengan orang bodoh ternyata. Betapa lambannya hatimu. Nah ya, sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi ya. Jadi saudara setiap firman Tuhan yang saudara baca, setiap firman Tuhan ya, layak untuk diapai saudara? Dipercayai. Haleluya, layak untuk dipercayai. Apalagi saudara untuk dilakukan. Nah ya, itu harus saudara. Nah kalau kita tidak segera melakukannya ini tadi saudara membuat apa? Nah ini tadi ya, hati kita menjadi lamban, kita menjadi orang bodoh. Orang bodoh itu gimana saudara, enggak tahu apa-apa. Makanya saudara, nah ya, kalau orang bodoh itu tentu saudara itu tadi ya. Nah pertumbuhannya akan terlambat. Nah kenapa sebenarnya saudara? Karena dia hanya kurang merespon aja, akhirnya terjadilah karakternya seperti itu. Ya, nah jadi terbentuk seperti itu karena terbiasa menunda-nunda. Nah karena terbiasa saudara ya, banyak-banyak pertimbangan, tidak bersegera. Nah ya, akhirnya apa saudara? Nah ya, menjadi ketinggalan. Ya, jadi mari, nah saudara tidak melakukan seperti itu, haleluya. Mari percaya saudara, kerjakan, percaya kerjakan, haleluya. Nah saudara yang kasih dalam nama Tuhan Yesus ya, supaya kita tidak menjadi orang bodoh. Orang bodoh itu saudara itulah yang membuat dia menjadi lamban. Makanya dia tidak naik kelas. Kenapa dia tidak naik kelas? Kenapa dia tidak naik tingkat? Nah ini tadi sebenarnya karena dia lamban saja ya. Coba dia rajin saudara ya, pasti dia menjadi pintar. Haleluya. Kalau dia pintar tentu tidak akan lamban. Amin. Haleluya, dia bisa kerjakan, akhirnya cepat tercapai. Amin. Nah jadi tergantung kepada saudara, pribadi lepas pribadi. Sesungguhnya Tuhan itu enggak menciptakan kebodohan loh. Makanya Tuhan berikan pemikiran saudara. Ya, nah, bagi anak-anak Tuhan, Tuhan berikan Roh Kudus. Haleluya. Nah memberikan hikmat bagi kita. Nah supaya kita bisa cepat mengerti. Amin. Cepat mengerti saudara, cepat mengetahuinya segera dan cepat untuk apa saudara? Untuk bertindak. Haleluya, tidak ragu-ragu lagi. Makanya yuklah saudara ya, setiap firman Tuhan itu layak untuk dipercayai, layak untuk saudara lakukan. Jangan tidak saudara lakukan, ayo percayai dan lakukan dengan segera. Siapa percaya setiap doanya dijawab oleh Tuhan. Setiap dia berdoa, doanya itu sampai kepada Tuhan, Tuhan mendengarnya dan Tuhan menjawabnya. Siapa yang percaya katakan saya. Ya, tentu setiap. Nah saudara ya, kalau ditanya percaya enggak kamu kalau kamu berdoa, doamu didengar oleh Tuhan. Pasti setiap saudara berkata, saya percaya. Tapi sekarang ya, adakah saudara lakukan? Nah ya, apakah saudara berdoa? Ya, kalau ditanya apakah saudara percaya dengan firman Tuhan yang tertulis di Alkitab? Ya, kalau saya tanya pasti saudara berkata percaya. Ada enggak saudara baca firman Tuhan? Nah harusnya saudara kalau percaya itu bukan hanya kata-kata. Haleluya. Percaya itu tindakan. Amin. Percaya itu tindakan, percaya itu perbuatan. Jadi memang harus ditindakkan. Tidak hanya sekedar berkata-kata saja. Haleluya. Kalau hanya sekedar berkata-kata saja tidak saudara tindakan. Nah ya, tentu saudara firman Tuhan itu tidak akan bekerja di dalam kehidupan saudara ya. Jadi firman Tuhan mengingatkan tadi Lukas 24 ayat 25. Lalu ia berkata kepada mereka, hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu. Ya, jadi jangan mau lamban saudara, amin.
Kalau orang lamban tentu saudara dia menjadi bodoh. Sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Lihatlah ya, sudah bodoh lamban tidak percaya dengan apa yang dikatakan para nabi. Berarti tidak percaya dengan apa yang dikatakan firman Tuhan. Ada 3 saudara ya. Bodoh, lamban dan tidak percaya. Lihatlah ya. Wow, sangat tragis. Jadi mari yuk pemuda-pemudi ya. Supaya saudara tidak lamban. Cepat untuk bertindak. Amin. Cepat untuk merespon saudara. Haleluya. Nah ya, karena saudara yang kasih nama Yesus. Ya firman Tuhan kan berkata begitu juga. Ya menyala-nyala itu kenapa saudara? Karena dia cepat. Haleluya. Kenapa lamban? Karena tidak menyala-nyala. Amin. Makanya kan dikatakan kan Roma 12 ayat 11 itu. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor. Tapi biarlah rohmu menyala-nyala dan layani Tuhan. Nah saudara yang kasih dalam nama Tuhan Yesus. Menyala-nyala itu sama saudara ya. Dengan apa? Agresif, cepat bertindak saudara ya. Tidak berlambat-lambat, tidak menunda-nunda. Oke lah, puji nama Tuhan ya. Jadi saudara kalau lamban menjadi orang bodoh, menjadi ya ini tadi ya yang terjadi dalam kehidupannya menjadi orang bodoh, menjadi lamban. Bahkan saudara dia tidak percaya. Nah ya, jadi bebaslah, lepaslah dari hal tersebut. Amin. Saudara menjadi orang yang rajin ya sehingga menjadi bijaksana saudara. Dan saudara bisa mempercayai apa yang dikatakan para nabi, apa yang dikatakan firman Tuhan. Sehingga saudara melakukannya, maka firman Tuhan itu akan jadi di dalam kehidupan saudara. Haleluya. Yakobus 1 ayat 19. Satu dua ya. Hai saudara-saudara yang kukasihi, ingatlah hal ini. Setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, lambat untuk berkata-kata dan juga lambat untuk marah. Nah ini oke ya. Untuk hal ini Tuhan saudara setuju. Ya, Tuhan setuju saudara ya untuk lambat. Tetapi dikatakan, hai saudara-saudara yang kukasihi, ingatlah hal ini. Ingat ya. Dalam hal ini bisa lambat saudara, bisa lambat. Setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar. Ya, cepat mendengar. Makanya saudara, pasang telinga saudara. Pada saat saudara mendengar firman Tuhan, mendengar ya kalau saudara sekolah, kuliah, nah cepat saudara. Ya telinganya itu jangan kemana-mana ya, jadi cepat mendengar. Tuhan setuju ya. Ingatlah hal ini, setiap orang adalah cepat untuk mendengar tetapi apa? Lambat untuk berkata-kata. Jadi dengarkan dahulu ya sampai selesai. Jangan saudara, belum saudara dengar semua, saudara sudah berkata-kata, sudah menjawab, bisa salah nanti jawabannya. Karena belum selesai. Nah ya, makanya apa saudara? Nah ya, lambat untuk berkata-kata. Haleluya, Tuhan setuju ya dengan ini. Ya, Tuhan setuju. Dan juga lambat untuk apa? Untuk marah. Berarti saudara jangan cepat marah. Jangan cepat marah ya. Haleluya. Oke, puji nama Tuhan ya. Jadi Tuhan setuju tentang ini saudara ya. Tapi cepat mendengar, lambat berkata-kata dan lambat untuk marah. Oke, Tuhan setuju untuk itu. Nah saudara yang kasih dalam nama Yesus dan tentu untuk yang lain Tuhan tidak setuju ya untuk lambat. Ibrani 5 ayat 11. Nah bagaimana saudara orang yang lamban? Ibrani pasal 5 ayat 11, 1, 2 ya. Tentang hal itu banyak yang harus kami katakan. Tetapi yang sukar untuk dijelaskan. Karena kamu telah lamban dalam hal mendengarkan. Nah saudara yang kasih dalam nama Tuhan Yesus berusahalah untuk konsentrasi. Ya, berusaha saudara ya. Kan Tuhan berikan kemampuan bagi saudara untuk menguasai segenap kehidupan saudara. Supaya saudara bisa konsentrasi. Pada saat ibadah saudara bisa konsentrasi. Haleluya. Itu ada kemampuan ya, ada kesanggupan yang Tuhan berikan. Makanya dikatakan tentang, kenapa saudara ya, tentang hal itu banyak yang harus kami katakan. Sebenarnya banyak saudara yang mau Tuhan sampaikan. Ya, mau Tuhan nyatakan isi hati Tuhan, kehendak Tuhan dalam kehidupan saudara di masa muda saudara ini. Sebenarnya banyak saudara ya, Tuhan mau nyatakannya. Tetapi dikatakan tapi yang sukar untuk dijelaskan ya. Kenapa saudara ini tadi ya, kalaupun dijelaskan gak bisa mengerti. Ya,
Gak bisa mengerti, gak bisa menangkap. Kenapa saudara? Karena kamu telah lamban dalam hal mendengarkan. Nah, kenapa? Karena pikirannya kemana-mana. Ya, pikirannya kemana-mana saudara, hatinya kemana-mana. Akhirnya apa saudara? Dia tidak bisa mendengar. Ya, lamban saudara untuk mendengarkan, akhirnya yaitu tadi membuat dia tidak bisa mengerti apapun yang disampaikan itu, dia nggak bisa ngerti, nggak jelas apa ya itu maksudnya ya. Nah dia nggak bisa nangkap saudara ya, nggak bisa menanggapi. Nah ini kenapa? Dia tidak sungguh-sungguh, tidak konsentrasi pada saat dia mendengar. Makanya Tuhan berikan telinga kiri kanan untuk apa saudara? Supaya setiap kita itu sungguh-sungguh untuk mendengar. Haleluya. Sungguh-sungguh untuk mendengar saudara. Karena dengan sungguh-sungguh dia mendengar, maka cepat dia pasti mengerti. Haleluya. Nah saudara yang kasih dalam nama Tuhan Yesus ya. Kenapa saudara seseorang itu bisa ini ya. Nah bisa salah mengerjakan, bisa ketinggalan. Yaitu tadi saudara ya. Dia tidak jelas mendengarkannya, infonya itu enggak jelas. Sehingga apa saudara? Nah terjadi hal yang tidak diinginkan. Ya. Membuat apa? Ya, ini tadi saudara, kenapa? Dia lamban dalam hal mendengarkan. Jadi biasakan pemuda-pemudi, ini satu kebiasaan yang baik dimanapun saudara berada. Mendengarkan orang tua, mendengarkan guru, dosen atau mendengarkan. Nah ini saudara ya, pimpinan saudara, nah itu telinganya dua-dua itu harus didengar. Apalagi mendengarkan firman Tuhan. Haleluya. Nah harus saudara dengarkan supaya masuk ke hati. Ya, masuk ke hati, tersimpan firman Tuhan tersebut saudara. Kalau firman Tuhan tersebut tersimpan di hati saudara, inilah nanti yang bisa saudara renungkan siang dan malam. Haleluya. Nah saudara yang kasih dalam nama Tuhan Yesus ya. Jadi sangat penting sekali saudara untuk mendengar dengan sungguh-sungguh. Nah ya, supaya kita bisa mengerti apa yang disampaikan ya, apa yang disampaikan saudara ya, sehingga kita bisa mengerti saudara. Nah ya, tidak sukar saudara untuk dijelaskan ya, karena memang sungguh-sungguh untuk mendengarkan. Tapi kalau lambat dalam hal mendengarkan, nah ini banyak pun yang mau disampaikan, tapi sukar untuk dijelaskan ya, kebingungan bagaimana ya aku bisa menjelaskan ya, bagaimana caranya menyampaikan. Udah pakai metode A, metode B, metode C, tapi enggak juga mengerti ya. Aduh bagaimana ya. Nah ini tadi ternyata apa saudara, yang mendengarkannya itu lamban. Nah ya, akhirnya yang menyampaikannya itu kesusahan saudara untuk menyampaikan. Padahal sudah berulang-ulang, berbagai cara dibuat. Itu tadi metode A, B, C, D, enggak juga. Nah ini kenapa? Ternyata dia tidak konsentrasi untuk mendengar. Akhirnya kebingungan, nanti ditanya, nah apa tadi yang disampaikan? Bingung saudara, kenapa? Tidak konsentrasi mendengar. Pikirannya kemana-mana, tubuhnya bisa ada di sini, tapi pikirannya sudah kemana-mana. Aduh nanti selesai ibadah ini mau ngapain ya? Nah saudara ya, nah seharusnya tidak seperti itu. Haleluya. Jadi kalau ada di tempat ini, nah semuanya ada di tempat sini ya. Roh saudara, jiwa saudara, tubuh saudara, pikiran saudara, hati saudara harus ada di sini. Amin. Supaya saudara tidak lamban untuk mendengarkan. Dan akhirnya diberkatilah ya. Saudara pun diberkati dengan apa yang saudara dengarkan. Menguatkan, meneguhkan saudara ya. Bahkan memuaskan kehidupan saudara dengan firman Tuhan tersebut. Nah pemuda-pemudi, yuk mari saudara kerjakan ya. Dimulai saudara ya, dari diri saudara ya. Firman Tuhan ini kan sudah disampaikan. Ayo kalau selama ini saudara masih berlambat-lambat, saudara lamban ya, suka menunda-nunda, suka berdali-dali saudara. Nah ya, nah mari keluar dari sana ya, bisa, saudara bisa ya. Karena ada kekuatan, ada kesanggupan daripada Tuhan. Yang penting saudara segera bertindak ya. Jangan terus bercokol di sana saudara ya. Itu akan membuat saudara nanti tidak akan berkemenangan. Banyak hal nanti kerugian-kerugian yang saudara alami. Nah ya, kalau saudara lamban. Nah ya, jadi makanya Tuhan mau memperlengkapi setiap anak-anak Tuhan, terlebih lagi yang masih pemuda-pemudi ya, supaya tidak menjadi lamban.
Kalau saudara pemuda-pemudi masih lamban, bagaimana nanti saudara kalau sudah usianya ini, ya, usianya sudah bertambah, atau kalau saudara sudah berkeluarga. Nah ya, bagaimana nanti saudara bisa bergerak dengan cepat? Masih sendiri saja, nah saudara sudah susah untuk bergerak. Nah ya, susah untuk merespon, susah saudara untuk bertindak. Bagaimana lagi nanti? Nah kalau banyak hal lagi yang dipercayakan kepada saudara. Nah nanti tidak akan bisa. Nah ya, sebenarnya bukan tidak bisa, tapi karena lamban tadi. Jadi keluar dari sana. Haleluya. Yuk keluar saudara ya. Mari punya pemuda-pemudi, punya disiplin saudara. Atur waktu-waktu saudara ya. Nah ini ibadah kita jam 6, semuanya coba berusaha. Untuk Sabtu depan coba berusaha. Berusaha saudara, atur waktunya. Oke, mungkin saudara berkata, Jogja ini kan jalan lalu lintas kan macet. Semuanya tahu, Jogja sekarang macet. Apalagi jam-jam sore. Ya, itu enggak perlu lagi disampaikan, itu enggak jadi alasan. Memang keadaannya seperti itu. Ya, jadi harus ditangani, ditanggulangi. Haleluya. Ditanggulangi saudara, supaya enggak terlambat sampai. Ya, semua tahu, enggak pun disampaikan, oh macet, ya memang macet. Di mana-mana memang macet saudara ya, karena penuh dengan kendaraan, apalagi sore. Makanya yuk diatur waktunya supaya Sabtu depan saudara memiliki komitmen ya, supaya semuanya tiba ya saudara. Nah tentu sebelum jam 6, apalagi pelayan-pelayannya, diatur waktunya saudara. Nah bagi saudara yang lainnya ya, berusaha untuk tiba jam 6 supaya bersama-sama kita mulai ibadah ini jam 6. Saudara, di mana ada kesatian, di sana Tuhan curahkan berkat-berkat Tuhan yang luar biasa. Saya percaya saudara kita mau diberkati Tuhan, mau berkat Tuhan tercurah, tapi perlu kesatian, berarti harus ada kerjasama sesama anak-anak Tuhan. Amin. Haleluya. Yuk saudara hargakan ya waktu-waktu yang Tuhan berikan. Hargakan ibadah ini. Nah ya, supaya semakin banyak nanti pemuda-pemudi yang dipercayakan. Nah Tuhan saudara yang bisa kita kerjakan. Oke, puji nama Tuhan. Haleluya. Nah tadi dikatakan saudara, nah ini ya, agar kamu jangan menjadi lamban tetapi menjadi penurut-penurut, berarti patuh saudara, penurut ya, penurut saudara ya, berusaha untuk mematuhi, berusaha untuk patuh saudara. Nah ya, kepada firman Tuhan. Haleluya. Tetapi yuk menjadi penurut saudara ya. Jadi supaya tidak menjadi lamban, jadilah penurut-penurut. Amin. Nah ya, berarti menjadi orang-orang yang patuh kepada Tuhan. Menjadi anak Tuhan yang patuh pada firman Tuhan. Amin. Berkata ya kepada firman Tuhan. Haleluya. Dan melakukannya. Nah itu saudara berarti menjadi penurut-penurut. Ya, firman Tuhan loh saudara. Ya, ya, bukan penurut kepada hamba Tuhan, tapi penurut kepada Tuhan. Hamba Tuhan ini kan hanya menyampaikan. Nah, menyampaikan kebenaran, menyampaikan isi hati Tuhan. Kalau saudara penurut, itu bukan penurut kepada hamba Tuhan ya, tapi saudara itu penurut kepada Tuhan karena mau saudara mendengarkan dan melakukan firman Tuhan. Berarti saudara ya, berkata ya kepada Tuhan, berkata ya kepada firman Tuhan. Nah ini tadi berarti saudara juga memiliki kerendahan hati. Haleluya. Oke, puji nama Tuhan. Ya, kita lihat saudara ya, Yakobus 3:17. Nah bagaimana hikmat yang dari atas ya. Mungkin kita rindu saudara memiliki hikmat yang daripada Tuhan. Yuk. Nah kita bisa selidiki hidup kita, apakah ini ada di dalam kehidupan kita. Yakobus 3 ayat 17, 1-2 ya. Tetapi hikmat yang dari atas adalah pertama-tama murni. Selanjutnya pendamai, peramah, penurut, penuh belas kasihan dan buah-buah yang baik. Tidak memihak dan tidak munafik. Ya, inilah orang yang penuh dengan hikmat Tuhan, bukan hikmat manusia. Ya. Adakah ini dalam kehidupan saudara? Adakah saudara penurut atau pembantah? Kalau saudara pembantah tentu saudara tidak memiliki hikmat Tuhan, tapi memiliki hikmat dunia ini. Ya. Nah saudara yang kasih dalam nama Tuhan Yesus ya, mungkin tidak berkata Tuhan aku perlu hikmat daripadamu. Nah saudara yang kasih dalam nama Yesus, Tuhan akan berikan kalau kita persiapkan kehidupan kita. Ya. Tuhan akan melimpahkan kalau saudara mempersiapkan kehidupan saudara. Yaitu apa tadi saudara? Pertama-tama dia murni. Ya, enggak saudara
dibonceng atau dimasuki dengan motivasi-motivasi yang lain. Memang murni datang pada Tuhan, murni mengasihi Tuhan, murni saudara datang beribadah, murni saudara untuk mengenal Tuhan, murni saudara untuk rindu akan Tuhan, memerlukan Tuhan. Amin. Kemudian apa dikatakan? Pendamai, tidak suka bertengkar ya, tapi dia suka damai. Kemudian ramah, peramah ya. Jadi setiap saudara ini harus peramah. Makanya jadi pelaku ramah. Haleluya. Nah, peramah saudara berarti harus menjadi pelaku, yaitu apa? Sudah berbuat ramah satu dengan lainnya. Jangan mau cuek saudara, berusaha untuk bersahabat, untuk kenal satu dengan yang lainnya. Jangan malu-malu. Haleluya. Kemudian apa saudara? Itu penurut, patuh saudara. Ya, penurut, patuh, mau melakukan, mau mengerjakannya, mau bertindak. Amin. Penuh belas kasihan dan buah-buah yang baik, tidak memihak dan tidak munafik. Ya, jadi tidak berpura-pura. Haleluya. Tapi memang sungguh-sungguh saudara untuk mengikut Tuhan, sungguh-sungguh untuk melayani Tuhan, ya. Bukan karena ada hal-hal yang lain saudara ya, tapi memang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Maka ini ya, hikmat Tuhan tersebut akan turun ke atas saudara. Amin. Haleluya. Nah, kalau kita memiliki hikmat Tuhan, saudara, tentu kita akan berbeda. Saudara tidak akan biasa-biasa, berbeda dengan yang lainnya. Apalagi orang yang tidak dalam Tuhan. Misalnya saudara berada dalam satu kelompok, dalam satu kelas, dalam satu perkuliahan atau dalam satu pekerjaan. Kalau hikmat Tuhan turun atas saudara, itu akan membuat perbedaan. Ya, membuat saudara berbeda, tidak sama, pasti cepat saudara menangkal, tetap cepat untuk mengerjakannya. Haleluya. Haleluya. Nah, cepat untuk menyelesaikan. Kalau ada hikmat Tuhan turun atasmu, pasti saudara berbeda. Haleluya. Nah, saudara yang kasih dalam nama Yesus, makanya yuk persiapkan diri saudara. Rindu Tuhan, aku perlu hikmat yang daripadamu. Ayo menjadi penurut saudara, menjadi patuh, patuh saudara. Nah ya, patuh pada firman Tuhan, patuh. Nah kepada, saudara ya, yang lebih senior atau pemimpin kelompok atau kepada orang tua. Nah, supaya hikmat Tuhan itu turun bagi saudara, kalaupun saudara masih muda. Kenapa Yusuf itu berhasil? Padahal dia masih muda. Kenapa saudara? Karena hikmat Tuhan turun atas dia. Ya, haleluya. Yusuf itu menjadi orang yang patuh, menjadi penurut kepada Tuhan. Dia tidak takut, kalaupun dia sendiri dibawa saudara ke bangsa lain, bukan ke bangsanya. Haleluya. Dia berhasil saudara di bangsa lain, di bangsa yang tidak mengenal Tuhan. Kenapa itu terjadi? Karena dia penurut, masih muda sama seperti saudara ini. Haleluya. Nah, saudara yang kasih dalam nama Tuhan Yesus ya. Jadi biarlah hikmat Tuhan turun atas saudara. Makanya yuk menjadi penurut, menjadi orang-orang yang patuh. Amin. Yang mau melakukan firman Tuhan, yang percaya kepada Tuhan. Haleluya. Nah, pemuda-pemudi, jadi yuk mari saudara kerjakanlah kebenaran firman Tuhan ini. Nah ya, hari ini sampai sini, Sabtu depan kita akan sambung. Saudara yang kasih dalam nama Yesus, berusahalah supaya firman Tuhan ini bekerja dalam kehidupan saudara ya. Punya komitmen saudara, aku tidak akan lamban Tuhan. Aku mau Tuhan Yesus cepat merespon. Aku mau Tuhan Yesus cepat melakukannya, tidak menunda-nunda, tidak berdali-dali. Saudara yang kasih dalam nama Yesus ya, supaya karakter saudara juga, pribadi saudara menjadi pribadi yang terbentuk, menjadi orang yang tidak lamban. Haleluya. Tadi kan kita sudah dengar, tangan yang lamban membuat orang menjadi miskin. Ya, tangan yang rajin membuat orang menjadi kaya. Nah ya, jadi kalau dia lamban banyak kerugiannya. Saya percaya setiap kita tidak mau mengalami kerugian. Yuk, jadi jangan lamban. Jangan lamban. Ajar saudara, ya ini minta kepada Tuhan supaya saudara bisa menghitung hari-hari saudara. Hitung saudara, walaupun saudara muda. Yuk, jangan mau terbawa arus dunia. Ya saudara, dunia maya ini terbawa arus dunia game, YouTube dan segala sesuatunya. Saudara asik nanti di kamar. Nah itu kan membuat saudara jadi lamban, tidak menjadi penurut Tuhan. Lebih baik saudara masuk kamar, saudara berdoa, memuji menyembah Tuhan. Saudara berdoa, saudara baca firman Tuhan. Ya, untuk menghabiskan misalnya nonton, untuk game saudara. Dan ya, nah ini ya, ini tadi untuk dunia maya, saudara tidak menyayangkan waktu saudara sampai berjam-jam, mungkin 2 jam, 3 jam.
Tapi saudara untuk berdoa, untuk baca firman, tidak ada waktu saudara. Ya, nah saudara yang kasih dalam nama Yesus seharusnya tidak seperti itu. Haleluya, haleluya. Jadi yuk saudara ya, jangan lamban. Jangan lamban saudara ya. Jangan lamban tapi menjadi penurut. Yuk saudara ambil keputusan, komitmen pada hari ini. Biar firman Tuhan bekerja dalam hidup saudara. Yang mengubahkan hidup saudara, membuat saudara tidak akan pernah sama. Haleluya. Puji nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Haleluya. Mari kita beri kemuliaan bagi Tuhan. Kita bangkit berdiri, kita akan menyembah Tuhan. Haleluya. Oke, tentu selesai ibadah ini saudara nanti masuk dalam kelompok ya. Untuk mempersiapkan jiwa-jiwa yang akan dibawa Sabtu 17 Agustus dan juga tanggal 31 Agustus ya. Karena akan dilayani oleh hamba Tuhan yang dari Singapura. Yesus kau kebenaran yang menyelamatkanku. Haleluya. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur kepadamu Tuhan. Karena Engkaulah kebenaran kami. Kau yang menyelamatkan kami Tuhan, bebaskan kami. Kita mengangkat hati dan tangan kita, yuk mari penurut saudara. Karena inilah Tuhan kendaki. Angkatlah hatimu, tanganmu kepada Tuhan. Ora baseka nama tirabata karabasana Tuhan. Jangan ragu-ragu, jangan malu saudara. Persembahkan hidupmu kepada Tuhan. Yesus, kau kebenaran yang menyelamatkan. Kita katakan segenap hati kita nyanyikan. Haleluya. Yesus kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku ikut kehendak-Mu. Ku perlu anugerah-Mu. Ku nyatakan janjiku kepadamu. Kalau ku hidup, ku hidup bagimu. Hatiku tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu. Mataku
kita nyatakan segenap hati kita, kalau ku hidup. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembahmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih. Dunia tak bisa. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih. Dunia tak bisa. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Haleluya, haleluya, haleluya. Biar jadi Tuhan, bagi setiap pemuda-pemudi di dunia tidak bisa memisahkan mereka daripada kasih-Mu Tuhan. Di dalam nama Yesus, karena mereka menjadi penurut-penurut, menjadi pelaku-pelaku firman-Mu hari ini. Tuhan Yesus, mereka sudah menerima kebenaran-Mu, kebenaran-Mu yang memerdekakan mereka. Tidak ada satupun di antara mereka lagi yang menjadi lamban, tetapi mereka Tuhan Yesus menjadi penurut-penurut Tuhan di dalam nama Yesus. Orang-orang yang rajin Tuhan, orang-orang yang menyala-nyala Tuhan, yang antusias di dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, tidak menunda-nunda, tidak berdali-dali. Dalam nama Yesus, bebas, lepaslah mereka dari hal tersebut. Tuhan, supaya mereka tidak banyak mengalami hal kerugian. Dalam nama Yesus, tapi mereka menjadi orang-orang yang rajin Tuhan Yesus. Mempergunakan waktu-waktu yang ada dengan benar. Jadilah Tuhan Yesus bagi setiap pemuda-pemudi ini. Dalam nama Yesus, roh jahat setan penipu kegelapan Kau. Dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama meraskan hati, tidak mau menjadi pelaku firman Tuhan. Lepaskan setiap pemuda-pemudi remaja ini dalam nama Yesus, demi nama Yesus, dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, terima kasih Bapa yang di sorga. Terpujilah nama-Mu, firman-Mu Tuhan Yesus. Menjadi milik mereka Tuhan, Kau memeteraikannya dalam kehidupan mereka. Mereka mengerjakannya, mereka melakukannya. Dalam nama Yesus, demi nama Yesus, dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa, kami syukur kepada-Mu Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa, kita yang percaya bersama-sama kita berkata, amin. Haleluya. Puji nama Tuhan. Tuhan berkati kita semuanya. Kita beri kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Oke, mari silakan duduk. Haleluya. Yuk kita lanjutkan caranya. Kita dengarkan pengumuman. Haleluya, pemuda-pemudi remaja yang mengasihi Tuhan. Haleluya, haleluya. Mari kita semuanya menyala-nyala terus di dalam Tuhan. Haleluya, jangan padamkan api Roh Kudus di dalam setiap kehidupan kita. Mari kita terus bergerak, kita bekerja untuk Tuhan dan kita layani Tuhan. Haleluya. Haleluya, besok hari ada ibadah Minggu Raya kita di tempat ini 2 kali ibadah. Ibadah Minggu Raya pagi masuk jam 8 pagi dan ibadah Raya Minggu sore masuk pada jam 5 sore. Haleluya. Mari semuanya pemuda-pemudi remaja datanglah beribadah kepada Tuhan. Dan hari Sabtu depan ibadah pemuda-pemudi remaja kembali di tempat ini masuk jam 6 sore. Haleluya. Mari semuanya jangan berlambat-lambat, mari semuanya bergegas untuk kita masuk di tempat ini. Sebelum jam 6 kita boleh hadir di tempat ini. Kita sama-sama memulai ibadah pada jam 6 sore. Haleluya. Haleluya, puji nama Tuhan. Penginjilan perkunjungannya mari terus dikerjakan. Haleluya, untuk mempersiapkan setiap jiwa-jiwa yang akan kita bawa di ibadah KKR Pemuda-Pemudi Remaja pada tanggal 17 Agustus. Haleluya, semuanya bersukacita.
Amin, haleluya. Mari kita kerjakan terus penginjilan perkunjungannya dan ibadah KKR Pemuda-Pemudi Remaja, ibadah KKR Kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus di tempat ini pada hari Sabtu masuk jam 6 sore. Haleluya. Mari kita bawa jiwa-jiwa yang sudah kita persiapkan untuk datang pada tanggal 17 Agustus. Dan juga untuk tanggal 31 Agustus juga kembali tempat ini akan dilayani oleh hamba Tuhan dari Singapura. Haleluya. Mari semuanya persiapkan dirinya, persiapkan juga jiwa-jiwanya, teman-teman kita bawa mereka pada tanggal 17 Agustus dan juga pada tanggal 31 Agustus. Haleluya, puji nama Tuhan. Demikian pengantar kita pada hari ini. Kita nanti satu lagi, nanti setelah ibadah ini jangan pulang dulu, kita masuk dalam kelompok wilayahnya, kita membicarakan setiap jiwa-jiwa yang akan kita bawa. Haleluya, puji nama Tuhan. Kita memberikan persembahan, mari pelayan persembahan untuk bisa maju ke depan. Sebelum kita memberikan persembahan kita bersatu hati, kita berdoa. Haleluya Bapa yang di dalam nama Tuhan Yesus, segala pujian syukur Tuhan kami naikkan kepadamu Bapa. Terima kasih Bapa untuk ibadah kami pada hari ini Bapa. Terima kasih Tuhan di dalam nama Yesus Tuhan, Engkau mengingatkan kepada kami semua pemuda-pemudi remajamu Tuhan, untuk kami tidak lamban Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah kami semua menjadi penurut-penurutmu Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus, demi nama Yesus Tuhan, materaikan Tuhan setiap benaran firman-Mu Tuhan, dan kami Bapa kami hidupi Tuhan setiap benaran firman-Mu dan kami lakukan Bapa di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa. Tiba saatnya kami memberikan persembahan kami dalam nama Yesus. Engkau memberkati Tuhan setiap pemuda-pemudimu Bapa, dalam nama Yesus, yang studi, yang kuliah Tuhan, yang bekerja, Engkau yang memberkatinya Bapa. Bahkan Tuhan yang menjadi saluran berkat kami, kedua orang tua kami Tuhan, dalam nama Yesus Engkau yang memberkati mereka. Dalam nama Tuhan Yesus kami percaya Tuhan berkat melimpah dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapa yang dalam nama Yesus kami Tuhan mau memberikan persembahan yang terbaik karena kami mengasihi-Mu Bapa di dalam nama Yesus Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam nama segala kuasa kegelapan pekerjaan setan sungguh-sungguh menggerutu, kebimbangan, keraguan tidak ada bagian-Mu atas kami di dalam nama Tuhan Yesus. Kami memberi Tuhan dengan ucapan syukur dan sukacita. Sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Setiap kita mau memberi yang terbaik bagi Tuhan, amin. Haleluya. Mari kita beri yang terbaik bagi Tuhan. Mari kita katakan pada jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Bekerja di ladangnya Tuhan, Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan atas segalanya. Ratakan tanah, mari kita undang kita untuk bangkit berdiri. Bagi Tuhan, haleluya. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kami tidak akan lelah bekerja di ladang-Mu Tuhan Yesus, tapi kami semakin giat Tuhan Yesus melakukannya. Terpujilah nama-Mu Bapa yang baik sorga, kami syukur lawatan-Mu sudah terjadi luar biasa di ibadah pemuda remaja. Dari awal pertengahan hingga pada saat ini Tuhan, pujian-pujian musik, celebration sudah kami bawakan kepadamu, biar berkenan bagimu kebenaran firman Tuhan sudah disampaikan. Dan setiap umat Tuhan sudah menerimanya Tuhan, mereka dipuaskan, dikenyangkan dengan kebenaran firman-Mu dan mereka melakukannya yang mengubahkan segenap kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan untuk setiap umat-Mu, pelayan-pelayan-Mu sudah ambil bagian pelayanan di dalam
ibadah pemuda remaja ini tentulah segala sesuatu yang mereka kerjakan lakukan tidak ada yang sia-sia. Terima kasih Bapakku yang baik, terpujilah namamu. Kami sangat percaya Tuhan, Sabtu depan tentu semakin luar biasa. Kami semakin mengerti, kami semakin penuh hikmat apa yang harus kami lakukan dan kerjakan. Dan setiap kami tentu ambil bagian di dalam nama Yesus untuk membangun pekerjaanmu Tuhan dalam gerejamu, khususnya di ibadah pemuda dan remaja ini. Dan besok hari kami akan datang ibadah lagi dengan penuh kerinduan, dengan kekuatan kasih Tuhan yang mengalir atas hidup kami, baik itu ibadah minggu raya pagi atau ibadah minggu raya sore. Di dalam nama Yesus tidak ada satu di antara umat Tuhan yang menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah, tapi biarlah semuanya saling menasihati, bahkan semakin giat melakukan menjelang hari Tuhan sudah mendekat. Dalam nama Tuhan Yesus, sebentar kami akan pulang, Tuhan menyertai kami, perlindungan daripada menjadi milik kami, kami tiba dengan selamat tanpa kurang suatu apapun Tuhan Yesus. Bahkan Tuhan sebentar nanti akan masuk dalam kelompok-kelompok wilayah, Tuhan memberkati semua bersuka cita untuk bisa mengerjakannya, untuk ambil bagian. Amen. Dalam nama Yesus dan nama Yesus, roh jahat, setan, penipu, gelapan, mau celaka, pengganggu, pengacau, pencuri, perampok, dan manusia, pelanggaran, penyakit, kelemahan tidak bisa menjamah hidup kami, tidak bisa menjamah perjalanan kami. Roh duniawi kami tolak semua dalam nama Yesus, demi nama Yesus, dalam nama Yesus. Kami terima berkat daripadamu Tuhan, kasih anugerah daripada Tuhan Yesus Kristus dan kasih Bapa yang besar serta persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kita. Malam ini Maranatha sampai Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Amin. Segala puji hormat. Segala puji hormat hanya bagi Dia. Segala kemuliaan hanya bagi Dia. Dialah yang ditinggikan, kekal selamanya. Segala puji hormat hanya bagi Dia. Amin. Haleluya. Selamat malam minggu, Tuhan Yesus memberkati.